Langsung saja kita ke hot news yang pertama, di mana Partai Demokrat sedang sibuk seiring dengan terus menipisnya peluang Joe Biden untuk memenangkan pemilu. Kini para petinggi partai tersebut mendesak Biden untuk mempertimbangkan kembali pencalonannya dalam pemilihan 2024. Mantan Presiden Barack Obama mengungkapkan kekhawatirannya kepada sekutu-sekutunya, sementara mantan Ketua DPR Nancy Pelosi secara pribadi memberitahu Biden bahwa partai mungkin kehilangan kesempatan untuk menguasai DPR jika dirinya tidak mundur dari perlombaan. Pelosi juga menyajikan hasil jejak pendapat kepada Biden yang menunjukkan kemungkinan besar dirinya tidak dapat mengalahkan Donald Trump. Namun Pelosi menanggapi dengan tajam mengatakan bahwa laporan dari sumber anonim salah menggambarkan percakapannya dengan Presiden. Dengan waktu yang terus berlari menuju konvensi partai bulan depan, ketidaknyamanan Demokrat meningkat di Gedung Putih dan dalam kampanye Biden di saat yang penuh tekanan ini. Di sisi lain, Biden bersikeras bahwa dirinya tidak akan mundur dan yakin bahwa dirinya adalah kandidat yang pernah mengalahkan Trump dan akan melakukannya lagi. Kita geser ke informasi selanjutnya dari Rusia, di mana Rusia mempertimbangkan penempatan rudal nuklir di Kaliningrad sebagai tanggapan terhadap rencana Amerika Serikat untuk menempatkan senjata konvensional jarak jauh di Jerman mulai 2026. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov menegaskan bahwa pertahanan wilayah Kaliningrad yang juga berbatasan dengan anggota NATO Polandia dan Lithuania menjadi fokus utama. Ryabkov menyatakan bahwa semua opsi terbuka dalam menanggapi rencana penempatan senjata Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengumumkan bahwa Moskow akan melanjutkan produksi rudal darat jarak pendek dan juga menengah dan akan memutuskan penempatannya jika diperlukan. Rudal-rudal ini dapat dipasangi hulu ledak konvensional maupun nuklir. Ryabkov menambahkan bahwa Rusia akan memilih dari berbagai opsi untuk memberikan respon yang paling efektif terhadap langkah Amerika Serikat termasuk dalam hal biaya. Dia menekankan bahwa Kaliningrad telah lama menarik perhatian negatif dari lawan-lawan Rusia. Para ahli keamanan mengatakan rencana penempatan senjata oleh Amerika Serikat dan Rusia merupakan bagian dari perlombaan senjata yang menambah kompleksitas ancaman di tengah ketegangan akibat perang di Ukraina. Penempatan rudal nuklir Rusia di Kaliningrad akan mengirim sinyal kuat ke Barat karena kedekatannya dengan negara-negara NATO. Dan kita beralih ke informasi dari dalam negeri, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya ancaman kondisi di saat musim kemarau melanda Indonesia. BMKG pun mengimbau agar menghindari aktivitas luar ruangan, terutama pada saat sinar matahari berada pada waktu terpanasnya, yaitu pukul 11 hingga waktu 15 waktu Indonesia Barat. BMKG juga menyarankan agar melindungi diri dari paparan langsung sinar matahari dan menjaga kecukupan cairan tubuh agar tak mengalami dehidrasi dan kondisi buruk lainnya. BMKG memperingatkan kondisi siaga musim kemarau di mana saat ini wilayah Indonesia khususnya bagian selatan masih mengalami musim kemarau. Dijelaskan pergerakan angin Nobina dari arah timur membawa massa udara kering dan juga dingin ke daratan Australia ke Indonesia. Dampaknya tidak mendukung pertumbuhan awan di mana hal ini kemudian menyebabkan langit menjadi cerah sepanjang hari. Sementara itu kurangnya tutupan awan pada malam hari menyebabkan radiasi panas dari permukaan bumi terpancar ke atmosfer tanpa ada hambatan dan mengakibatkan penurunan suhu yang signifikan. Dalam unggahan di akun Instagram resmi BMKG dikabarkan juga di mana puncak musim kemarau tahun 2024 ini diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana investor asing terpantau sedang melakukan akumulasi di beberapa saham emiten konglomerat Prayogo Pangestu. Sejak perdagangan 10 Juli hingga 17 Juli lalu, setidaknya ada 2 atau 3 perusahaan asing yang melakukan akumulasi atau pembelian di beberapa saham Prayogo. Berdasarkan data dari Refinitiv, setidaknya ada 2 saham Prayogo yang tengah diakumulasi oleh asing, yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA dan saham PT Barito Pacific Tbk atau BRPT. Di saham TPIA tercatat ada 2 perusahaan asing yang melakukan pembelian, yakni BlackRock yang menjadi pembelian terbesar dari perdagangan 10 Juli lalu hingga 17 Juli lalu. Tak hanya BlackRock, ada pula Northern Lights Fund Trust yang memborong saham TPIA, di mana sementara di saham BRPT ada 3 perusahaan asing yang melakukan akumulasi atau pembelian dengan BlackRock kembali menjadi yang terbesar dari 10 Juli hingga 17 Juli lalu. Selain BlackRock, ada pula Credit Agricole Group dan juga Grace Partner of DuPage Alpi yang juga tengah mengkoleksi saham BRPT dalam beberapa hari terakhir. Namun sayangnya di saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN, asing malah melakukan penjualan atau melepas saham tersebut.